Teman-teman, kita lagi hidup di mana nih? Lagi hidup di mana? Lagi hidup di dunia. Tahu enggak, dunia ini adalah cita-cita orang mati. Orang mati pengen balik ke dunia. Lihat surah Al-Munafikun surat 63 ayat 10. Coba buka. Allah bilang apa di situ? Nah, lihat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian, kata Allah, sebelum datang yang namanya kematian. Fayaqula rabbi, maka kalau orang sudah mati itu akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Ini cita-citanya siapa? Cita-cita orang yang sudah mati. Ya Allah, seandainya saya bisa menunda kematian ini, saya akan tunda yang namanya kematian ini. Pengen saya balik lagi ke dunia untuk melakukan dua hal. Satu, bersedekah, berinfak. Fa'as-soddaqo, di situ pakai istilah as-soddaqo, berarti babnya luas. Sedekah itu kullu ma'rufin sodaqoh. Apa? Setiap yang ma'ruf itu namanya sodaqoh. Antum hari ini ada menjadi SPA, santri penerima amanah. SPA juga artinya semua punya Allah. SPA artinya semua perlu Allah. Ini untuk apa? Untuk qalbun salimnya teman-teman di internal sini. Ketika kita menunda yang namanya kebaikan, disitulah iblis akan mengajarkan kepada kita, menuntun kita, tanda kutip nih ya, menuntun, mengajarkan, membimbing, mengarahkan, jadi coach. Jadi apa? Untuk kita menunda kebaikan yang lebih besar. Gini, kebaikan kecil saja ditunda, coba diulang. Apalagi kebaikan besar. Coba diulang. Tepuk sebelahnya, ndak usah mimpi. Punya hidup berkualitas. Kalau kebaikan kecil saja ditunda, apalagi kebaikan besar. Sekarang dengarkan, lihat sini baik-baik. Teman-teman semua, kebaikan kecil berarti kan energinya kecil kan? Betul enggak? Kalau kebaikan kecil energinya kecil. 10.000, 5.000, 2.000, 3.000, kecil enggak? Merepost postingan yang positif, meresume atau mungkin apa? Yang paling mudah itu kan repost kan? Tengok postingan di Instagram, terus ada gambar yang kayak panah gitu kan, kayak pesawat gitu tuh, pesawat ya logonya, ya kapal yang dilipat kertas itu kan, tinggal pencet itu kan kebaikan kecil. Orang-orang yang sudah masuk kubur, kalaulah kata Rasulullah, orang itu bisa mendengar ucapan orang yang sudah masuk kubur, maka mereka pasti bisa mendengarkan betapa mereka sangat ingin kembali ke dunia. Apa yang mereka inginkan dibocorkan Allah 1.500 tahun yang lalu, 1444 kan, 1444 Hijriah. Allah bilang di Quran, apa mereka yang pengen mereka lakukan? Fa'as-soddaqoh. Apakah cuma as-soddaqoh? Enggak. Allah bilang yang kedua, wa akum minas solihin, dan aku pengen jadi orang baik. Berarti apa kata kunci di sini? Satu kata yuk. Apalah yang dirasakan oleh penghuni kuburan ini? Satu kata, apa? Siapa tadi? Penyesalan. 100.000. Lumayan lah, sambil nunggu-nunggu belum cair jeb. Kan? Nah. Satu kata, yaitu penyesalan. Dia menyesal. Menyesal kenapa? Kok dulu di dunia tidak sungguh-sungguh? Masih ingat analogi yang saya pernah cerita sama antum tentang seorang tukang yang sudah kerja 30 tahun lalu pengen resign? Masih ingat? Atau masih lupa? Jadi seorang pekerja, seorang tukang sudah bekerja lebih dari 30 tahun sama majikannya, bikin bangunan, bikin gedung. Dah, singkat cerita dia bilang, saya mau resign. Nanti ini dibikin video ulang. Saya mau berhenti. Lalu dia bilang, bosnya bilang, tolonglah jangan berhenti, kamu ini orang kepercayaan saya. Enggak bos, saya udah bosan ngerjakan ini. 30 tahun lebih saya sama bos, saya rasa hidup saya enggak ada progres. Bos, bisa enggak saya resign? Kamu enggak bisa tunda ke? Enggak bisa bos, ini udah keputusan final, fix dah, no debat, kata dia. Wah, kalau anak zaman now, anak Jaksel, anaknya jujur li, ini fix no debat. Jadi dia bilang, saya enggak bisa
tawar lagi, ini keputusan final saya bos. Oke, kalau memang tidak bisa dirubah, kata bosnya, ya sudah, saya kasih kamu opsi. Terakhir, tolong bikinkan satu buah rumah untuk saya, kata bosnya. Tapi rumah yang terakhir ini tanpa budget, tanpa batas waktu, tanpa limit. Waktunya tak terbatas, budgetnya juga tak terbatas, limitnya juga tidak ada. Modelnya terserah kau mau bikin apa, persembahkan yang terbaik buat saya, kata bosnya. Oke. Biasa dia bikin rumah tuh 1 tahun. Ini dia bikin rumah cuma setengah tahun, 6 bulan dah selesai dah. Karena ini sudah rumah terakhir, dia pun berpikir dia mau resign. Akhirnya dia bikin asal-asal, ambil bahan seadanya, ambil bahan baku seadanya, bikin desain model seadanya, bikin pintu seadanya, bikin model juga seadanya. Bahan-bahan baku udah dibilang bah, unlimited bahannya, terserah bikin apa aja. Dibikinlah sekena-kenanya aja. Dah belum? Singkat cerita, selesailah rumah ini, serah terima kunci. Bos, rumah sudah selesai. Oke, terima kasih, kata bosnya. Berapa lama ngerjakan? 6 bulan. Kok cepat betul? Saya biar cepat selesai, bos. Oke, besok ketemu sama saya, tapi bawa istrimu. Besok ketemu sama bos di sebuah restoran, ketemu sama istri. Dia, bos bilang gini, terima kasih Bapak, Ibu sudah bekerja bersama saya lebih dari 30 tahun. Terus terang saya sebenarnya sedih mau misah melepas, tapi beliau mengatakan sini sudah keputusan final. Beliau pengen resign, pengen berhenti. Sebagai hadiah ucapan terima kasih, saya pengen ngasih 2 hadiah, kata bos. Yang pertama dikasih cek. Ada cek, tahu cek? Ada uang tunai, dikasih ke bosnya. Dikasih ke yang bapak-bapak tadi. Nih dikasih. Terus dikasih ke istrinya. Oh, ini belum punya istri ya, yang ini lah. Soalnya ini contoh ini enggak benar ya. Hoax sebenarnya. Yang ini lah ini. Bos, ini cek. Begitu tengok, wah senang dia dapat uang cash senilai ratusan juta. Terus punya istri kan, istrinya dikasih juga 1 hadiah, sebuah kotak kecil. Katanya silakan buka isinya, kata bos. Begitu buka isinya ada kunci, istrinya senang betul, wah happy, excited gitu. Istrinya senang, si kepala tukang tadi tepuk jidat. Antum tahu kenapa dia tepuk jidat? Karena kunci yang diserahkan oleh bos adalah kunci yang diserahkan dia kemarin. Tepuk jidat artinya apa? Kalau aku tahu rumah itu mau dikasihkan ke aku, maka aku pasti bikin yang Udah belum? Apa kabar sholat kita hari ini? Apa kabar infak kita hari ini? Apa kabar bangun malam kita hari ini? Apa kabar tahajud kita hari ini? Apa kabar dengan hati kotor atau hati bersih hari ini? Bukankah Allah sudah kasih bocorannya 1400 tahun yang lalu? Nanti orang-orang yang masuk kuburan akan menyesal, kata Allah, dan pengen balik ke dunia. Bukankah kita hari ini ada di dunia? Kalaulah setiap orang sibuk memperbaiki dirinya sendiri, mencontohkan dengan keteladanan yang benar, berkontribusi dengan sesuatu yang konkret, tidak cuma modal bacot saja, action, melakukan, menteladankan, mencontohkan, kira-kira dia punya dampak perubahan tidak? Antum yakin tidak orang-orang yang kayak gitu punya dampak perubahan lebih hebat daripada yang cuma mau TBC, terlalu banyak cincong? Kenapa? Ikut saya, catat besar-besar. Action speaks louder than words. Satu actionmu akan berbicara lebih keras daripada words, daripada kau banyak cincong. Antum buka air minum, ada plastik biasa di ujung tutup botol. Antum sobek, lalu antum masukkan kocek jas. Satu perbuatan itu sudah menasihati banyak orang. Ketimbang jagalah kebersihan saudara-saudara, kita harus jaga bumi ini, pret. Paham?